Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Fanas'alullaha 'azza wa jalla an yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadir 'alaihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa duduk di majelis ilmu setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan di pagi ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita, dan semoga tentunya kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada pagi yang baik ini adalah penjelasan tadabbur tafsir surah Al-Kautsar. Setelah sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Ma'un, maka kita pada kesempatan kali ini lanjutkan, yaitu tafsir surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah salah satu dari surah pendek, surah Makkiyah yang diturunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini walaupun singkat, saking singkatnya hampir semua kita hafal karena kita sering membaca surah ini dalam solat-solat kita. Al-Kautsar, surah apa lagi Pak? Kulhu, nondei, Al-Kautsar lagi, Kulhu lagi, Al-Kautsar lagi, Kulhu lagi. Jadi kayaknya ini surah yang sangat sering kita baca. Jadi sulit kita untuk lupa surah ini karena sering kita baca. Makanya teknik menghafal yang paling kuat adalah dengan cara banyak-banyak dibaca. Walaupun pendek,
tetapi maknanya sangat dalam sekali. Surah ini mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama tentang syukur, yang kedua tentang ibadah, dan yang ketiga tentang keteguhan hati, istiqamah. Syukur, ibadah, dan keteguhan hati, di mana 3 entitas atau 3 pilar ini merupakan sumber kebahagiaan dari seseorang. Jadi walaupun pendek tetapi luar biasa, substansinya sangat menyentuh sekali. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan penegasan inna, sesungguhnya, yang menunjukkan kepastian. Sesungguhnya, inna, kami yang maha perkasa, kami yang maha kuasa. Allah menggunakan kalimat na yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'tainaka, di sini Allah menggunakan kalimat fi'il madhi, a'taina, kami telah memberikan engkau. Artinya bahwa pemberian ini adalah pemberian yang sudah pasti, bukan orang kalau ngomong oh iya tapi enggak, itu apa? PHP. Ini bukan PHP. Ya. Tapi a'tainaka, Allah menggunakan fi'il madhi, ya, kata kerja lampau, untuk menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang pasti. Ya. Pasti. Dan pemberian ini sempurna, enggak setengah. Enggak kayak manusia. Kita bayar, Pak, besok bulan depan 100%. Ternyata 50%. Ya. Ya manusia kan begitu ya. Tetapi pemberian Allah satu pasti, satu sempurna. Begitu. Pemberian Allah seperti itu. Tidak ada yang kurang dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kepastian pemberian Allah dalam ayat ini itu diungkapkan lewat fi'il madhinya. A'taina, pasti menunjukkan pemberian, ya. Juga fi'il madhi di sini menunjukkan pemberian dengan kemurahan hati, bukan pemberian dengan keterpaksaan, dan bukan pemberian yang sekedar pemberian biasa, tidak. Di sini pemberian yang dibangun di atas kemurahan hati. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ka di sini, inna a'tainaka, engkau, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya kami pasti akan memberikan engkau al-kautsar. Ada 2 tafsir dari al-kautsar. Pertama, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya al-kautsar, di mana ini hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya seluas langit dan bumi. Ininya, Pak, apanya, Pak? Cidukannya, gayungnya terbuat dari emas, dan banyaknya sebanyak bintang di langit.
Al-Kautsar ini adalah telaga yang mengalir dari surga. Ketika manusia setelah dihisab, kemudian digiring untuk menuju sirat, sebelum sampai as-sirat mereka melewati Al-Kautsar. Siapapun yang meminum telaga itu, air dari telaga itu, yang putihnya seputih susu, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Nikmatnya luar biasa. Siapapun yang meminum air itu tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah. Ini dikhususkan untuk umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan minum nanti ya air telaga Al-Kautsar. Subhanallah. Ya. Tafsir yang kedua, Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Ya. Nikmat yang banyak. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagai macam nikmat. Seperti wahyu. Wahyu ini Al-Qur'an, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kemuliaan atau pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang mendapatkan wahyu ini, dia akan mulia dengan sendirinya. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat dari Allah yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu, maka hendaknya mereka bergembira. Ini adalah keutamaan luar biasa. Di antara nikmat lain adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan dengan umatnya yang paling banyak. Umat Islam ini paling banyak nanti di akhirat. Ketika dibangkitkan manusia, Nabi itu berjalan bersama umat-umatnya. Dan umat yang paling banyak nanti di akhirat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sawadun azim, kelompok yang sangat azim, yang sangat banyak. Ini adalah kenikmatan tersendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi adalah perlindungan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu hidup dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi, Allah jaga lewat pemeliharaan saudara-saudaranya, kakeknya, pamannya. Subhanallah. Kemudian pada puncaknya beliau berjodoh dengan seorang janda kaya yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. 2/3 harta Mekah ada pada Khadijah. Bukan 1/3, 2/3. Ini nikmat yang luar biasa. Bukan berarti beliau tidak kaya, tetapi Allah sempurnakan kenikmatan itu. Di usia beliau yang 25 tahun menikah dengan Khadijah. Puncaknya adalah nubuwah itu tadi, wahyu. Puncak kenikmatan. Berbagai macam nikmat diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala atau makanya ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Allah mengingatkan pada ayat ini
tentang nikmat besar yang telah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada satu pesan. Apa pesannya, Pak? Yang untuk kita nyala. Pesannya hendaknya kita selalu melihat pemberian Allah. Hendaknya kita harus mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau sudah kita mengingat nikmat Allah, maka kalimat setelahnya fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, itu bukan dalam keadaan terpaksa. Ya, tetapi karena memang Allah udah banyak ngasih sama kita. Allah udah banyak ngasih sama kita. Nikmat Allah tuh luar biasa kepada kita. Subhanallah. Setiap saat, setiap hari Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Masa kita terpaksa dalam sholat? Masa kita susah untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini? Masa kita susah sih membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan membacanya? Itu juga buat kita. Masa kita susah untuk melakukan berbagai macam ritual ibadah, yang ritual itu kalau didasari oleh nikmat akan menghasilkan nikmat yang berikutnya. Maka kalimat fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, bukan untuk yang lain. Salatlah karena mengharap wajah Allah, bukan yang lain. Karena Allah yang sudah ngasih nikmat begitu banyak kepada kita. Kalau mau dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, subhanallah, Pak. Kemarin, Pak, saya nganter ibu saya periksa gigi, cabut gigi. Di dokter gigi itu atau di klinik itu ada gambar gigi ditancap. Saya tanya ke resepsionis, ini gigi ditancap berapa harganya gitu? Maksudnya bikin gigi apa? Apa yang nancap itu ya? Ya pokoknya ditancap pakai besi tuh. Apa gitu? Implan atau apa ya? 10 juta, Pak. Wih, mahal sekali, saya bilang. 10 juta 33 gigi. Bukan, Pak, salah. 10 juta satu gigi. Lebih mahal lagi. 10 juta satu gigi, Pak. Masya Allah. 10 juta satu gigi. Berarti kalau 33 harganya 330 juta gigi doang. Seharga Honda Jazz. Ya iya, gigi aja seharga Honda Jazz ini. Kita ini gigi saja, Pak, subhanallah. Langsung saya daftar. Kalau begitu saya daftar periksa gigi, Bapak, perawatan gigi. Ini bahaya ini. Kalau nggak dirawat itu bahaya. Mahal ternyata. Masya Allah. Nikmat Allah ini luar biasa. Baru gigi saja, belum yang lain. Ini di tubuh kita, Pak. Allah ngasih. Kadang-kadang kita mengeluhkan sesuatu yang subhanallah. Kadang nih generasi sekarang, bukan nyalahin generasi sekarang ya, cuman ada beberapa ya yang resign gara-gara gajinya terlalu kurang katanya. Dia bilang begini, aduh gaji segini mana cukup untuk hidup, bahasanya gitu. Gaji segini mana cukup untuk hidup. Saya bilang, Anda sekarang sudah mati apa masih hidup? Ya masih hidup lah, berarti kan cukup buat hidup, saya bilang. Tapi kan hidup yang pantas, kata dia. Coba hidup yang pantas seperti apa? Seperti apa hidup yang pantas? Lihat Rasul SAW, lihat para sahabat. Seperti apa hidup yang pantas?
banyak orang yang tidak bersyukur, Pak. Bahwa nikmat Allah sangat banyak sekali, sangat besar. Kita bahkan waktu sehat kita dan waktu sakit kita lebih banyak sehat atau sakit. Bayangkan kalau dalam 1 bulan waktu sakit kita seimbang aja lah dengan waktu sehat. 1 bulan 15 hari sehat, 15 hari sakit gigi. Gimana? Misalkan dijadwal sama Allah, si fulan minggu pertama dan kedua sehat, minggu ketiga dan keempat sakit gigi. Itu lebih mending, Pak. Namanya penyakit tuh nggak ada jadwalnya, Pak. Bayangkan itu. Apalagi kalau dominannya sakit dibandingkan sehat. Kan tidak. Kita sakit itu paling, subhanallah, berapa bulan sekali itu juga kalau ini. Subhanallah. Waktu sehat kita lebih banyak. Kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kita fokusnya terhadap hal-hal yang membuat kita ini sengsara. Fokusnya aduh utang, aduh saya kelilit pinjol, saya kelilit ini. Ya yang buat siapa? Padahal kita hanya diperintahkan terkait dengan dunia ini, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari negeri akhirat dengan dunia ini, kan itu SOP-nya. Ini ada dunia, dengan dunia ini cari akhirat, cari ridho Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu juga kau jangan lupa bagianmu di dunia. Tapi kita malah fokus bagian di dunia, akhirat yang sebentar, akhirnya sudah. Karena SOP-nya nggak dijalankan dengan baik, hidup kita seolah-olah kayak belangsak aja, Pak. Kurang aja, hawanya tuh kurang gitu. Nges boga imah sagede gitu ya, masih beh korupsi gitu maksudnya, masih aja korupsi. Sudah punya ABCD masih ini. Apa yang membuat hati kita ini merasa gelisah, galau? Karena kita tidak atau jarang sekali melihat nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kita fokusnya terhadap pencapaian-pencapaian dunia yang belum kita capai. Padahal kalau kita mikir, subhanallah, ya sudah cukup lah, cukup. Makanya para salafus soleh, Pak, di zaman dulu para salafus soleh, kalau sudah besok itu sudah ada untuk buat makan, besok, bukan lusa, besok ada buat makan. Hari ininya mereka fokus ibadah. Ini luar biasa, Pak. Besoknya aman, sekarang ibadah. Besok belum aman, mereka mencari rezeki, mereka berdagang, mereka bekerja, dan yang lain. Subhanallah. Makanya kita perlu cerdas. Ketika rezeki kita ini aman untuk apalagi sebulan 2 bulan, kalaupun kita masih bekerja, gimana pekerjaan kita itu menghasilkan pahala? Caranya gimana biar pekerjaan kita itu jadi ibadah? Rubah niat kita. Rubah niat kita. Ya Allah, saya bekerja, tetapi saya niatkan agar dengan harta yang Engkau berikan kepadaku disebabkan oleh pekerjaan ini, saya niatkan agar saya bisa kuat untuk ibadah, saya bisa berdiri untuk ibadah, saya tidak lapar gitu. Karena tetap saja yang namanya lapar itu merusak konsentrasi, kan begitu, tetap saja. Tetapi ketika kita bekerja, kemudian Allah berikan rezeki, niatkan dengan rezeki itu daral akhirah, agar saya kuat ibadah, agar keluarga saya juga bisa beribadah, anak-anak saya bisa sekolah, bisa belajar Al-Quran. Seperti itu. Maka dia ketika keluar rumah untuk bekerja,
dicatat oleh Allah sebagai orang yang tengah beribadah kepada Allah. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Kalimat fasholli li rabbika wanhar. Lihat di sini, ya, maka hendaknya kau sholat. Jadi setelah menyadarkan tentang nikmat yang Allah berikan, Allah mengarahkan kepada ibadah. Berarti urutannya apa, Pak? Syukur dulu, lalu ibadah. Jadi ibadah itu dilandasi oleh rasa syukur. Itu harusnya. Kita beribadah ini dalam rangka kita bersyukur pada Allah. Allah udah ngasih banyak sama kita. Jadi tidak ada unsur kepaksa. Ibadah benar-benar dari hati. Gitu. Sebagaimana kalau dalam pekerjaan itu ya kita digaji baru kita kerja, begitu kan? Kalau pekerjaan, tapi kita nggak bisa itu ini kan ya, kiaskan ke situ. Ketika ibadah itu dilandasi rasa syukur, ya, maka disitulah ibadah yang berkualitas. Rasa syukur, selain rasa syukur juga rasa takut kita, ya, takut kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Nah, ibadahnya dalam bentuk apa? Dua. Fasholli li wanhar. Yang pertama adalah sholat. Mengapa sholat? Mengapa di sini Allah menyuruh kita sholat? Nikmat Allah sangat banyak, sholatlah. Karena sholat adalah ibadah yang langsung menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat. Ayo sholat. Media komunikasi kita dengan Allah lewat sholat. Makanya saking pentingnya sholat, perintah ini tidak Allah sampaikan lewat perantara malaikat Jibril. Perintah sholat Allah langsung sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Allah sampaikan perintah sholat ini. Saking pentingnya sholat. Pentingnya sholat bukan untuk Allah. Seandainya semua manusia itu tidak sholat, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kan nikmat. Cara kita bersyukur adalah dengan cara sholat. Ini penting sekali. Makanya Rasulullah SAW, beliau diantara wasiat menjelang meninggalnya, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, sholat. Sholat, sholat. Dan bahkan beliau mengajak kepada para sahabat, kalau terjadi keruwetan, kalau lagi dalam keadaan sulit, kalau lagi dalam keadaan riweuh, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ayo kita refreshing dengan sholat. Subhanallah. Sholat itu yang refreshingnya kaum muslimin. Bukan refreshing itu bukan sekedar kita pergi ke tempat-tempat yang, iya, kalau orang kota perginya kemana, Pak? Ke gunung, ke puncak, lihat alam, ya, makan, habis icisna pulang lagi gitu ya, kerja lagi, refreshing lagi ke alam lagi, gitu aja. Padahal ada refreshing yang luar biasa. Orang Islam refreshingnya apa? Sholat. Makanya yang paling suka sholat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tahu sholat itu akan menenangkan jiwa. Karena inti dari refreshing adalah jiwa yang tenang. Begitu, Pak. Makanya kata Aisyah, ya Rasulullah, kunaon? Kenapa sih engkau sholat terus? Karena Aisyah itu lihat sholatnya Nabi Muhammad SAW itu lama sekali, sepanjang malam sampai kakinya terpecah-pecah. Allah sudah ngampunin dosa engkau,
Allah sudah ampunin dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa masih terus sholat? Pertanyaan yang sangat logis sebenarnya. Apa kata Rasul? Uridu uhibbu an akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, saya pengen disebut hamba-hambamu yang bersyukur. Hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi subhanallah, lihat di sini. Rasul sholat itu pengen dalam rangka syukur kepada Allah. Rasul sholatnya begitu, Pak. Tidak sekedar kita pengen, atau kalau lagi susah di debt collector udah nagihin baru kita, iya kadang-kadang begitu, Pak. Lagi ada masalah apa semua, ya benar sih, alhamdulillah sudah bagus lah, daripada pergi ke dukun gitu ya istilahnya. Tetapi ayo mari kita upgrade lagi gitu ya. Kita sholat dalam rangka syukur, apalagi ada masalah gitu ya. Kita sholat dalam rangka, masalahnya begini, Pak. Justru banyak orang yang lupa, banyaknya lupa ketika mendapatkan nikmat. Makanya di sini Allah ingatkan gitu. Kita ini justru elingnya itu ketika sulit. Ya, ketika sulit udah zikirnya kenceng, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi sulit. Ya. Ngumpetnya di masjid. Debt collector di depan rumahnya, dia di masjid. Lagi ditagih-tagih orang gitu kan. Ya. Lagi sulit, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya. Makanya bedanya kita dengan Rasul, beliau ibadah itu justru dalam rangka syukur. Ya. Ini penting sekali. Karena banyak orang ketika mendapatkan nikmat lupa sudah. Ketika mendapatkan nikmat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan itu godaan. Banyak orang yang tidak kuat justru ketika mendapatkan nikmat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mal faqrul ladzi akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian. Jadi Rasul itu tidak terlalu khawatir umatnya itu fakir. Jadi nggak khawatir beliau, karena kalau sudah fakir ke masjid, ya nggak khawatir. Walakinnalladzi akhsha 'alaikum antum sata 'alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan pada kalian. Waduh. Ya, baru punya sekian juta saja udah pusing gitu. Beli apa ya besok, atau apa ya. Itu gitu, Pak. Dunia buat kita lupa. Begitu. Makanya orang yang hebat itu adalah subhanallah abdan syakura. Dia tetap menjadi hamba dalam kondisi dia mendapatkan nikmat yang luar biasa. Cuman ya itu dah. Level kita ini kadang-kadang level melihat nikmat Allah itu beda-beda. Ada seorang salafus soleh yang saya lupa namanya, antara Syu'bah atau Al-A'mash atau siapa ya begitu. Saya lupa namanya. Beliau ketika itu pasukan kaum muslimin itu mendapatkan satu tenda. Di tenda itu ada orang yang sudah tua renta, dan subhanallah dilihat di situ di peralatan masak dan yang lain, tetapi orang ini nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Masya Allah. Pasukan ini atau pemimpin pasukan ini mendengar orang ini tengah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Subhanallah. Ya Allah, karuniakanlah aku, doanya orang ini, agar menjadi hamba-hambamu yang syukur.
auzi'ni an ashkura, untuk mensyukuri berbagai macam kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Pasukan ini kaget. Apa yang Allah kasih? Tangannya nggak punya, kaki tidak punya. Makanya ditanya, Abah, nanyanya Abah atau apalah begitu. Doa naon, Bah? Tangan nggak punya, kaki nggak punya. Ngapain kamu doanya gitu? Apa yang menyebabkan engkau berdoa demikian? Kata orang ini, alhamdulillah, saya dikasih lisan sehingga saya bisa berzikir kepada Allah. Subhanallah. Jadi dia hatinya itu lapang karena dia selalu bisa melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, kita ini dikasih, Masya Allah. Kadang kita itu fokus kepada masalah, ya. Padahal kita Allah sudah berikan segalanya untuk kita. Ya. Fasholli li Rabbi kawan har. Yang kedua, di antara bentuk syukur adalah dengan berkorban. Walaupun memang korban di sini adalah korban har, itu menyembelih, tetapi ada dimensi isyaratnya. Isyaratnya adalah, ya, kalau kau ingin dekat dengan Allah, bersyukurlah dengan cara sholat dan berkorbanlah dengan hartamu. Ini kan pesannya seperti itu. Korban itu adalah simbol dari kita berinfak harta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah, Allah sudah ngasih banyak sama kita. 1, sholat. 2, sedekah. Makanya dalam Quran nggak pernah atau jarang sekali Allah pisahkan wa aqimus shalah wa atu az-zakah. 2 ini akan menjadikan nilai syukur kita itu sempurna. Kita bersedekah, kita berinfak bukan karena agar Allah berikan kekayaan lebih, bukan karena agar Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan membalas dengan sekian, tetapi karena memang Allah sudah banyak ngasih kepada kita. Ini sebagai bentuk syukur saya kepada Allah. Walaupun memang rumus hidup yang diberikan oleh Allah itu simple. Allahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Itu simple. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kalau Allah pengen nolong Anda, tolonglah saudaramu. Sesimpel itu. Jadi kalau misalkan kita lagi ada masalah, ya, salah satu solusinya adalah coba kita cari orang, masalahnya apa, kita coba upayakan untuk berikan solusinya. Bantu orang lain. Harapannya apa? Allah ngebantu masalah kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah kita, lupa Allah ngasih rumus. Kalau Anda ingin selesai masalah Anda, bantu masalah orang lain. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terus mendorong kita untuk punya kepekaan. Kadang kita kurang peka, sholatnya Masya Allah kurang, wah luar biasa, tapi nggak peka tetangganya lagi kekurangan. Tapi tidak peka ada saudara kita yang mungkin tengah kelaparan, begitu Pak. Coba minimal dengan apa? Dengan saran, dengan doa. Minimal, ya Allah berikan kepada saudara-saudara saya ini kecukupan. Tentunya dengan tulus, begitu ya. Begitu. Makanya para salafus soleh, subhanallah, hidupnya berkah, yaitu ketika ada rezeki, mereka nggak lupa hak tetangga. Mereka tidak lupa hak fuqara dan du'afa. Kenapa? Karena ini bentuk syukur mereka itu luar biasa sekali.
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, gimana terjemahnya? Orang yang membencimu dialah yang terputus. Dialah yang terputus dari segala kebajikan. Syani ini orang atau kebencian. Ya. Orang yang membencimu. Ya. Kebencian asyani ini kebencian disertai penghinaan. Dia tidak hanya sekedar menyimpan kebencian, tetapi dia ungkapkan kebencian itu sangat nyata sekali, disertai dengan penghinaan, pembunuhan karakter, fitnah, ya, sebagai ungkapan rasa bencinya itu diungkapkan dengan fitnah, penghinaan, pembunuhan karakter. Huwal abtar, dialah yang terputus dari atau kehilangan keberkahan hidup. Apa maksudnya? Ya, di sini di tengah-tengah kenikmatan ibadah, baik ibadah badaniyah maupun maliyah, baik itu ibadah yang sifatnya ritual sholat maupun sedekah, itu kan ibadah juga. Ya, Allah menenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seolah-olah pesannya begini, jangan risau pada kebencian manusia kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Yang membenci engkau sebenarnya tengah memutus dirinya dari sumber kebaikan. Semua yang membenci engkau tengah menggali lubang kuburnya. Bahasa kitanya begitu. Semua yang membenci engkau tengah memutus keberkahan hidupnya. Makanya al-abtar itu terputus keberkahan hidup. Ya. Ada pesannya untuk kita kalau begitu. Pesan untuk kita gimana? Ini sangat penting sekali pelajarannya. Jangan biarkan kebencian orang kepada kita mengganggu hubungan kita dengan Allah. Jangan. Ya. Jadi jangan biarkan kebencian orang itu mengganggu langkah kita dalam menggapai keridhaan Allah. Subhanallah, ayat ini luar biasa sekali, Pak. 3 ayat tapi luar biasa. Ini jadi konsep hidup. Jangan biarkan kebencian orang pada kita justru memutus hubungan kita dengan Allah. Fokuslah kepada Al-Kautsar. Fokus kepada nikmat yang Allah beri kepadamu. Karena omongan orang nggak akan ada selesainya. Hal yang nggak bisa kita kendalikan dalam hidup ini adalah persepsi orang terhadap kita. Nggak mungkin kita kendalikan. Ngapain kita ngurusin persepsi orang kepada kita? Yang paling penting adalah bagaimana Allah memandang kita, itu yang paling penting. Jangan sampai kita dipandang orang yang tidak pandai bersyukur oleh Allah. Jangan sampai kita dipandang orang munafik oleh Allah, waliyazubillah. Jangan sampai kita dipandang orang yang menentang oleh Allah. Kita nggak mau itu. Jadi fokusnya adalah Allah. Jangan kepada orang, nggak akan pernah selesai, Pak. Ya. Nggak akan pernah selesai. Omongan orang nggak akan ada selesai. Ya. Dan unik, hidup di dunia itu unik. Ya, kita yang merencanakan, Allah yang mentakdirkan, manusia yang komen. Begitu. Ya, yang ngomenin siapa? Orang. Kita akan nggak akan pernah bisa lepas dari persepsi orang. Makanya, ya, apa yang kita lakukan hendaknya berdasarkan persepsi Allah. Ya, jangan nggak enak lah nanti dikatain kayak gini, akhirnya nggak jalan. Ayo ke masjid, nanti dikatain ria, nggak enak lah. Di rumah saja sholatnya, nanti orang bilang saya ria, gitu.
Infak, oh nanti disangkanya. Jadi nggak jalan-jalan Pak. Kalau kita mau melakukan kebaikan tapi berdasarkan persepsi orang. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-amal, tarkul amal, ya, meninggalkan amal kebaikan karena takut persepsi orang, itulah riya. Itulah riya. Ya, meninggalkan amal karena takut persepsi orang, itulah riya. Pengen dianggap baik kan? Ya. Beramal karena orang, itulah syirik. Gitu katanya, sebagiannya begitu Pak. Ada bilang sebagian begitu. Mengerikan sekali. Gitu, makanya ayo jangan ayo kita fokus kepada persepsinya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan kebencian orang itu mengganggu langkah kita. Fokuslah pada nikmat yang Allah beri, bukan pada kata-kata yang melukai. Jadi fokuslah kepada nikmat yang Allah beri, bukan pada kata-kata yang melukai. Karena mereka yang membenci kebenaran, ya, yang kita lakukan, tentunya yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, kemudian kita melakukannya, kemudian gara-gara kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian muncul orang-orang yang benci kepada kita. Pada hakikatnya mereka tengah memutus keberkahan hidupnya. Kita melakukan kebaikan nih Pak, ada nggak yang benci Pak? Banyak Pak, banyak yang benci. Iya, luar biasa Pak. Santri saya Pak, sama Pak. Namanya kita santri, sholat di masjid apa semua, ada aja yang nggak suka, ada yang tidak suka. Sampai dilaporkan ke namanya komplek AL itu katanya, Bintal katanya. Sampai dilaporkan ke Bintal. Nih AL ini sudah disusupi oleh terorisme. Sampai seperti itu. Ya, padahal ini santri anak muda. Kita tengah membimbing mereka. Ya, di tengah-tengah banyak anak muda yang kacau hidupnya. Kita tengah membimbing mereka untuk bisa hidup. Kita bawa mereka ke masjid untuk sholat. Disangka terorisme. Benih-benih terorisme. Luar biasa. Anak-anak muda yang sekarang, mana anak muda di sini? Tuh, mana ya? Oh, gini kan ya. Yang ada kita yang merasa muda. Kita ini kan merasa muda. Nah, saya bawa nih Pak, sebagian ini. Ini santri-santri Pak. Sekarang lagi live streaming di YouTube channel ya. Mereka belajar IT ya, model seperti itu. Emang diajarin ngaji mulu? Enggak Pak. Diajarkan hidup di pesantren itu. Ya, sebagiannya ada yang nanam apa itu? Apa namanya? Hidroponik. Hidroponik. Iya, kita ajarkan mereka hidup. Ya. Anak zaman sekarang pada subuh. Oh, subuh nggak di dia. Subuhnya juga nggak ada, apalagi pada subuh nggak tahu di rumahnya ngapain. Bangun ya HP lagi. HP, apalagi hari Sabtu Ahad, aduh ngeri. Anak zaman sekarang, ya. Makanya kadang, apakah ya ada ya pembenci itu ada, ya. Orang yang melakukan kebaikan benci gara-gara ada. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Inna syani'aka huwal. Jangan peduli kepada kebencian mereka, udah terus jalan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembenci engkau gara-gara engkau melakukan kebaikan, ya, gara-gara sholat di masjid, bukan gara-gara mabuk atau pacaran di lapangan atau apa gitu. Subhanallah, kita ini aduh bener. Justru yang disorot adalah orang-orang yang melakukan kebaikan.
Dunia ini sakit. Ya makanya putus tuh kebaikan. Allah sendiri yang bilang keberkahan mereka putus, kebaikan mereka terputus. Iya. Dan subhanallah ini pesan yang luar biasa sekali dari surah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa ya menjalankan surah ini dengan baik. Dan saya tutup terakhir dengan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, barang siapa yang memusuhi hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, maka Allah akan memutus darinya segala kebaikan meski ia tampak bergelimang dunia. Barang siapa yang memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang berusaha mendekati Allah, maka Allah putus darinya segala kebaikan meskipun ia nampak bergelimang dunia. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.